Ya, baik. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ya, senang kita terus ada dalam kesetiaan dalam berdoa ini. Sebelum kita berdoa, kita mau merenungkan firman Tuhan. Judulnya adalah tinggal di dalam Kristus. Ya, tinggal di dalam Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 28 sampai dengan 29. Maka sekarang, anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Ya, Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kata tinggal di dalam Kristus selalu saja akrab kita dengar. Tuhan mau kita tinggal di dalam Kristus. Ya, dan tinggal di dalam Kristus adalah rahasia kehidupan Kristen ya dalam menantikan sampai akhir zaman ya, menantikan Tuhan sampai kedatangannya. Dan tadi Rasul Yohanes sampaikan ya dengan kata-kata yang sangat lembut sekali ya, sampai kata-kata yang dipakai anak-anakku ya, yang menunjukkan keakraban dan tinggal di dalam Kristus, mengajak supaya kita bisa bertahan, tidak malu besok-besok katanya di saat Kristus menyatakan dirinya ketika dia datang untuk kedua kali. Dan ini menjadi rahasia kehidupan Kristen, bagaimana kita menjadi orang percaya ini, yaitu tinggal di dalam Kristus. Poin kehidupan di dalam Kristus ini adalah tinggal di dalam Dia. Apa itu, saudaraku ya? Nah, dia berkatakan itu menjadi sesuatu yang benar, ya, melakukan yang benar. Tetapi banyak anak Tuhan tidak terlalu memahami maksud tinggal di dalam Kristus. Nah, kapan kita tinggal di dalam Kristus? Nah, ini yang kita mau bahas, saudaraku. Supaya kita bisa tinggal di dalam Kristus, tentu harus tahu kapan kita disebut tinggal di dalam Kristus. Ya, sama seperti kita tinggal di dalam rumah, maka Rasul Yohanes ini menggambarkan bagaimana tinggal di dalam Kristus ya seperti tinggal di dalam suatu tempat. Ya, karena ada orang yang percaya pada Kristus tetapi dia tidak tinggal di dalam Kristus. Dia tidak diam di dalam Kristus. Nah, kehidupan percaya, orang percaya itu adalah tinggal di dalam Kristus. Ya, nah saya mencatat ada 4 hal ya, artinya jadi kapan kita tinggal di dalam Kristus. Ya, yang pertama adalah tinggal di dalam Kristus itu adalah ketika kita tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Ya, kalau kita namanya tinggal di dalam Kristus, itu artinya kita mengandalkan Kristus. Kenapa? Kalau kita tinggal di dalam satu rumah, tinggal di dalam keadaan itu, maka kita mengandalkan bukan mengandalkan yang kelihatan, bukan lagi kita, tetapi rumah itu yang kelihatan ya. Mengandalkan kekuatan sendiri. Amsal itu Amsal 3 ayat 5 sampai 7 itu menjelaskan bagaimana kehidupan di dalam Kristus itu ya. Percayalah katanya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Kita tidak bisa percaya kepada Tuhan kalau mengandalkan diri sendiri. Jadi tinggal di dalam Kristus itu juga berarti tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Ya, apa yang membuat berat
hidup ini, apa yang membuat kita susah gitu, khawatir, karena kita mengandalkan kekuatan sendiri. Ya. Yang kedua adalah ketika kita menyerahkan segala pergumulan dan persoalan kepada Kristus. Ya. Ada satu ilustrasi yang dibuat, ya, ada orang ya membawa beban, mengangkut, misalnya dia seorang petani membawa gabah di pundaknya, lalu dia tinggal di mobil pickup. Nah, tetapi dia di dalam mobil pickup itu dia terus saja mengangkat beban tadi gabah itu. Nah, sia-sia saja dia ada di dalam, tinggal di dalam truknya, pickupnya. Karena dia tidak menanggalkan bebannya gabah itu. Nah, demikian banyak anak-anak Tuhan atau orang percaya di dalam Kristus. Dia ada di dalam Kristus, tetapi dia tidak menanggalkan semua bebannya. Ya, Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Ya, dia harus menyerahkan semua beban, ya, pergumulan dan persoalannya kepada Kristus. Ya, ya, marilah kita menanggalkan segala beban, ya, yang membebani kita, yang membuat kita susah bergerak. Ya, kata Rasul Paulus, ya, supaya kita bisa terbebas, ya, kita harus menyerahkan semua pergumulan dan persoalan kepada Kristus. Ya, memang ini gampang menyampaikannya karena kita masih dalam kedagingan, tetapi mari ingat senantiasa kita sudah tinggal di dalam Kristus. Itu berarti kita harus menyerahkan segala pergumulan dan persoalan kita kepada Kristus. Belajarlah gitu, ya. Belajar melepaskan semuanya kepada Tuhan supaya kita bisa melihat keajaiban, mukjizat yang luar biasa, supaya kita dilegakan. Nah, yang ketiga, kapan kita tinggal di dalam Kristus, yaitu ketika kita, ya, membiarkan Kristus mengatur hidup kita. Tadi saya kutip Amsal 3 ayat 5-7 itu, ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Ya. Jadi akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ketika kita mempercayai Tuhan, ya, yang mengatur hidup kita, percaya dengan segenap hati kita, maka kita akan melihat janji-janji Tuhan itu tergenapi atas hidup kita. Kita akan diluruskan jalannya. Kita akan melihat bagaimana jalan kita itu mengalami kemenangan demi kemenangan. Ya. Dan yang keempat, ketika kita tinggal di dalam Kristus, itu berarti kita menghargai serta mentaati perintah atau firman Tuhan. Ya, ya, persoalan yang banyak sekali di dalam anak Tuhan, orang percaya, adalah dia tidak mentaati firman Tuhan. Itu yang membuat kehidupannya gampang rapuh. Ya, Matius 7 berkata, ya, kalau orang bijak itu membangun rumahnya di atas batu, sehingga kalaupun ada banjir badai datang, dia tetap kokoh berdiri. Tetapi orang bodoh, katanya, yaitu orang yang hanya mendengar firman tetapi tidak melakukannya, ia akan sama seperti orang yang membangun rumahnya di atas pasir. Lalu ada badai datang, dia hebat kerusakannya. Mari Bapak Ibu, ya, kita tinggal di dalam Kristus. Ya, tinggallah di dalam Kristus.
Ya, apa itu tadi? Tinggal di dalam Kristus berarti kita mempercayai Allah kita itu memberikan sepenuhnya, tidak bergantung lagi pada diri kita sendiri. Ya. Dan memang di dalam kehidupan kita ini sebagai orang percaya, rahasia kehidupan ini adalah menyadari bahwa hidup ini bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup. Menyerahkan semua pergumulan, persoalan kita kepada Tuhan, dan yang sangat-sangat penting adalah kita menghargai firman Tuhan. Kita merenungkannya, kita melakukan firman itu. Ya, tidak ada tawar-menawar dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau kita mendengar, kita harus melakukannya. Itu artinya tinggal di dalam Kristus. Kalau kita tinggal di dalam rumah, kita harus ikuti aturan rumah itu. Kalau tidak, maka kita pasti tidak berada di dalam rumah itu. Mari kita, Bapak Ibu, Allah menemukan kita menjadi orang-orang yang tinggal di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita bersama-sama mengiringmu seumur hidupku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu.